Nah, hari pertama KTT NATO di Ankara telah selesai dan kita bisa menarik kesimpulan awal. Donald Trump menyatakan bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan diktator Rusia Vladimir Putin ingin mencapai kesepakatan dan dalam waktu dekat mereka akan membuat perjanjian, yang berarti perang di Ukraina akan segera diselesaikan. Menurut Trump, baru-baru ini ia cukup lama berbicara dengan Putin dan memberitahu bahwa lebih baik segera membuat kesepakatan. Di Kiev, hal ini tidak terlalu dipercaya dan Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirilo Budanov, menyatakan bahwa Ukraina siap berperang selama beberapa tahun lagi jika Putin tidak mau duduk di meja perundingan. Katanya, mereka masih punya cadangan kekuatan yang cukup. Zelensky juga menyatakan bahwa serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia telah membuat Moskow kehilangan keyakinan akan adanya zona belakang yang terlindungi dengan baik. Dan hal ini seharusnya mempercepat tercapainya perdamaian. Seperti yang dikatakan oleh Zelensky, kutipannya, kami sepenuhnya menghancurkan persepsi Rusia tentang keberadaan garis belakang strategis. Di sela-sela KTT NATO, dikatakan bahwa Trump menyukai bagaimana Ukraina menyerang Rusia, dan dia sekali lagi menyerukan untuk memperkuat serangan semacam itu agar memaksa Putin untuk membuat kesepakatan. Namun secara terbuka, Ukraina menyatakan bahwa serangan jarak jauh Ukraina telah membuat kehilangan. Di NATO, ada keyakinan historis tentang keberadaan garis belakang yang andal, namun secara terbuka hal ini tidak dibicarakan. Namun demikian, di NATO sedang terjadi transformasi historis. Di satu sisi, Amerika Serikat hari ini menyatakan bahwa mereka memindahkan pemindahan produksi senjata ke Eropa ini mencakup rudal Stinger, ATACMS, bahkan tank Abrams. Zelensky menyatakan bahwa sebagian produksi senjata dipindahkan ke Eropa, termasuk rudal Stinger, ATACMS, bahkan tank Abrams. Di sisi lain, Eropa meninggalkan pesawat peringatan dini dan kendali udara strategis dan beralih ke pesawat Swedia yang lebih mirip Ukraina. Trump juga berjanji akan mencabut sanksi dan mengembalikan Ankara ke program F-35 yang sebelumnya dicabut. Namun, pesawat-pesawat tersebut tetap berada di bawah pengawasan. Trump juga berjanji akan mencabut sanksi terhadap Turki dan akhirnya mengembalikan Ankara ke dalam program jet tempur F-35. Pencapaian ini secara resmi membuat warga Rusia, kutipannya, diminta untuk tidak panik karena krisis bahan bakar. Di Duma Negara Federasi Rusia, secara resmi warga Rusia diminta, kutipannya, untuk tidak panik karena krisis bahan bakar. Kalau kalian tidak mengerti slang tentang tidak panik, karena Deputi Volodymyr meminta warga Rusia untuk tidak panik. Kalau kalian tidak mengerti slang tentang tidak panik, dan bukan karena drone Ukraina. Jadi, Kepala Kantor Presiden Ukraina Kirill menyatakan, warga Ukraina tidak boleh mengeluh dan tidak boleh mengadu tentang kekurangan bensin setelah serangan Ukraina, yakin bahwa ada dukungan di belakang. Jadi, tentang semua ini dan masih banyak lagi akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai di episode kali ini. Nama saya Alexei Peci dan mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tulis komentar kalian di bawah video ini. Hari ini tanggal 7 Juli, mari kita rangkum hasil-hasil hari ini. Jadi, di Ankara hari ini, 7 Juli, dimulai KTT NATO. Dan kita sudah memiliki sejumlah pernyataan penting, serta Kepala Presiden Ukraina Kirill, kita sudah memiliki sejumlah pernyataan penting, bahkan dokumen yang sudah ditandatangani. Bahwa Trump membuat penasaran dengan rencananya untuk mengakhiri perang di Ukraina dan percakapannya yang panjang. Mereka kehilangan keyakinan akan adanya dukungan yang andal di belakang. Dan saya bersama Zelensky di Kiev menyatakan bahwa itu adalah yang pertama secara kronologis. Serangan jarak jauh Ukraina ke Rusia yang disebut Deep Strike telah membuat Moskow kehilangan keyakinan akan adanya zona belakang yang terlindungi dengan baik. Dan hal ini seharusnya mempercepat tercapainya perdamaian. Di Kiev, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dan selanjutnya Kirill menyatakan bahwa serangan jarak jauh Ukraina telah membuat mereka kehilangan keyakinan akan adanya zona belakang yang terlindungi dengan baik. Untuk waktu yang lama, Rusia menganggap wilayahnya yang luas sebagai keunggulan, dengan zona belakang yang dalam di mana mereka bisa menempatkan produksi militer dan menyimpan peralatan dengan aman. Dan semua hal yang menjadi penentu dalam menjalankan perang dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menjangkau tempat itu. Tapi kami berhasil melakukannya. Dalam pidatonya, Volodymyr Zelensky juga membahas serangan terhadap kilang minyak Omsk yang terletak 2.500 atau 2.500 km dari perbatasan dengan Ukraina. Dan berikut satu kutipan lagi dari Volodymyr Zelensky. Drone Ukraina berhasil menembus pertahanan Rusia dan menghantam kilang minyak Rusia di Siberia. Ini bukan pengecualian, ini adalah kenyataan baru dan di Rusia tidak ada lagi kilang minyak besar yang belum pernah diserang oleh Ukraina. Omong-omong, ini adalah serangan. Да, и это, кстати, правда. Ukraina tidak seperti Federasi Rusia berperang bukan untuk kesenangan atau ambisi geopolitik. Kami membuat perang ini semakin mahal bagi Rusia dan dengan demikian meningkatkan peluang untuk mencapai perdamaian. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa serangan terhadap pabrik pengolahan minyak Omsk, kilang minyak terbesar di seluruh Rusia, terjadi pada 6 Juli sehari sebelumnya. Dan drone menyerang instalasi PMS.
Pengolahan minyak mentawai tahap awal. Ini pada dasarnya adalah inti dan jantung dari seluruh pabrik. Dan hari ini diketahui bahwa serangan drone Ukraina telah mematikan pabrik pengolahan minyak Omsk. Menurut sumber Reuters, akibat serangan drone, instalasi pengolahan minyak tahap awal EVT-10 mengalami kerusakan. Fasilitas ini menyumbang sekitar 38% dari seluruh kapasitas produksi perusahaan tersebut. Selain itu, akibat serangan tersebut, satu instalasi penting lainnya juga terpaksa dihentikan, yaitu EVT-11 yang menyumbang 37% kapasitas pabrik. Disebutkan bahwa instalasi kedua tidak terkena langsung, namun karena instalasi lain di dekatnya terbakar dan puing-puing beterbangan, instalasi tersebut juga mengalami kerusakan. Akibatnya, saat ini pabrik hanya dapat beroperasi pada 25% dari kapasitasnya. Namun, diputuskan untuk menghentikan operasi pabrik dan mencoba menghidupkan kembali instalasi pengolahan minyak darurat yang sebelumnya dinonaktifkan untuk menutupi kerugian. Selain itu, Zelensky hari ini di KTT NATO menyatakan bahwa pasukan Ukraina setiap bulan menewaskan sekitar 30.000 tentara Rusia. Menurutnya, hanya pada bulan Juni saja, hampir 28.000 penjajah Rusia telah dilenyapkan. Selain itu, menurut Zelensky, Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki bukti video atas penumpasan setiap penjajah Rusia. Sebagian besar dari mereka dilenyapkan oleh drone. Dan menurut Presiden Ukraina, seperti yang ia katakan tidak bangga dengan hal ini, bahwa mereka membunuh begitu banyak orang Rusia. Dan Ukraina hanya mencatat hal-hal seperti ini untuk menunjukkan, kutipannya, perang ini bukan kami yang memulai, tapi kami terpaksa harus menjalankannya. Selain itu, Zelensky mengatakan bahwa Ukraina harus menjadi bagian dari NATO karena menurutnya NATO bersama Ukraina adalah aliansi masa depan. Kutipannya, apakah Anda benar-benar menganggap tepat untuk meninggalkan negara dan rakyat dengan potensi pertahanan sebesar itu di luar NATO? Jika kita sudah memiliki kemampuan seperti itu, maka sangat logis jika potensi tersebut menjadi bagian dari pertahanan kolektif aliansi. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa, jelas, baik Kiev maupun Moskwa berusaha menaikkan tensi tepat sebelum KTT NATO. Ukraina meningkatkan serangan jarak jauh dan hari ini juga menyerang dengan drone terhadap hingga saat ini sudah 10 kapal tanker di Laut Azov yang mencoba membawa bahan bakar ke Crimea. Di episode sebelumnya, saya menceritakan bahwa dalam satu malam, burung-burung majar, jadi pasukan sistem drone Angkatan Bersenjata Ukraina langsung menyerang 8 kapal tanker di Laut Azov, yang saat itu sedang mencoba membawa bensin ke Crimea. И уже днем 7 июля Dan pada siang hari tanggal 7, kapal tanker juga diserang di Laut Azov. Jadi, saat ini, dalam satu hari, ada 10 kapal tanker dari armada bayangan yang diserang saat mencoba membawa bensin ke Crimea, 1 kapal kargo, dan 1 feri yang sedang berada di Kerch. Begitu. Selain itu, masih ada satu berita lagi yang perlu ditambahkan. Hari ini, Menteri Pertahanan Ukraina Mikhail Fedorov mengungkapkan detail operasi khusus Ashan. Dalam operasi ini, Angkatan Bersenjata Ukraina benar-benar memundurkan kemampuan Rusia setidaknya selama setengah tahun, sehingga mereka tidak bisa melakukan serangan besar-besaran di awal musim panas. Menurut Fedorov, para penjajah Rusia terpaksa menarik sejumlah besar peralatan dari garis depan setelah operasi Ashan oleh Ukraina. Ngomong-ngomong, inilah yang disebut operasi militer khusus yang waras. Ini dia. Menurut Menteri, tahap pertama operasi khusus telah dilakukan tahun lalu. Untuk itu, telah disiapkan drone yang dirancang khusus, dikumpulkan data intelijen yang diperlukan, dan dipersiapkan serangan besar-besaran terhadap peralatan musuh jauh di belakang garis musuh. Dalam 3 hari, pasukan pertahanan Ukraina telah menghantam 949 target musuh. Beberapa minggu yang lalu, tahap kedua operasi ini telah dilakukan. Kali ini, target utamanya adalah artileri musuh. Untuk tahap kedua operasi, amunisi baru telah dikembangkan untuk menghancurkan artileri. Maksudnya adalah jenis drone baru dengan amunisi. Hasilnya, 231 target berhasil dihantam. Secara keseluruhan, selama 2 tahap operasi Ashan, pasukan pertahanan Ukraina telah menghancurkan 1.180 target musuh. Dan semua itu dilakukan dengan bantuan drone. Sepenuhnya menggunakan drone dan tanpa risiko bagi tentara Ukraina di garis depan. Pada bulan Mei 2025, operasi khusus Ashan dimulai.
Selama beberapa bulan, pasukan pertahanan dengan partisipasi unit laser dan Brigade 412 Nemesis memberikan serangan paling keras terhadap pasukan musuh di wilayah Ukraina yang diduduki sementara. Peralatan, sumber daya, logistik. 949 target yang terkena dan dihancurkan pada jarak lebih dari 50 km dari garis pertempuran. Kerja terkoordinasi dari pasukan pertahanan secara signifikan telah melemahkan potensi ofensif musuh. Mereka membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memulihkan kerugian tersebut. Pada bulan Juni 2026, tahap baru operasi Art Ashan dilakukan yang difokuskan pada artileri musuh. Kali ini, unit-unit pasukan pertahanan secara terkoordinasi menyerang howitzer milik penjajah di arah Kherson, Zaporizhia, Donetsk, dan Starobilsk. Sebagai hasilnya, 231 target berhasil dihantam, 171 diantaranya dihancurkan. Efektivitas serangan telah dikonfirmasi melalui alat pengawasan objektif dan penyadapan komunikasi. Sudah pada hari pertama, aktivitas pasukan Rusia di seluruh garis depan menurun sebesar 30 hingga 81%. Secara keseluruhan, selama operasi khusus Ashan, sebanyak 1.180 target telah dihantam. Setiap target yang dihantam berarti lebih sedikit tembakan ke posisi dan kota-kota Ukraina. Setiap operasi seperti ini melemahkan musuh dan mendekatkan saat ketika mereka kehilangan kemampuan untuk memaksakan syarat-syarat mereka di medan perang. Pekerjaan terus berlanjut. Vladimir Putin di pihaknya mencoba mengesankan Donald Trump dengan pernyataan tentang dugaan penaklukan Konstantinovka di wilayah Donetsk dan pernyataan bahwa orang Rusia diduga maju dengan kecepatan tinggi di seluruh garis depan. Nah, saya ingatkan, ini bukan karangan saya, ini adalah ucapannya langsung. Pertama, dia sendiri mengumumkan bahwa Konstantinovka telah direbut, padahal sebenarnya belum direbut. Lalu kedua, dia sendiri bercerita kepada para taruna, ingat dia mengumpulkan mereka di Kremlin, dan mengumumkan kepada mereka bahwa katanya tidak ada satupun bagian garis depan di mana orang Rusia tidak maju. Katanya tidak ada satupun. Seluruh garis depan bergerak maju. Itu kata-katanya. Dan jelas, dengan pernyataan-pernyataan ini, dia mencoba mengesankan Donald Trump agar dia berkata, wow, hebat juga cara kalian berperang. Ya, Zelensky harus dipaksa untuk duduk di meja perundingan dan menyerahkan wilayah. Dan di sini, Putin juga membanggakan kepada Trump tentang serangan brutalnya terhadap gedung-gedung tempat tinggal di Kiev. Dan di sini ternyata pernyataan Putin tentang kemenangan Rusia yang tak terelakkan tidak membuat Trump terkesan. Trump menyatakan bahwa menurut pendapatnya, Ukraina dan Rusia akan berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang. Presiden Amerika mengingatkan bahwa dia pernah melakukan percakapan yang cukup lama dengan diktator Rusia Vladimir Putin. Setelah itu, dia menelpon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Berikut kutipan dari Trump. Saya pikir mereka berdua ingin mencapai kesepakatan. Sayang sekali ini memakan waktu begitu lama, tapi saya pikir sesuatu akan terjadi, sesuatu akan tercapai. Dia juga mencatat bahwa pemimpin Turki, Recep Tayyip Erdogan, membantu dalam upaya perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sumber dari Suspilne melaporkan bahwa memang kemarin 6 Juli, Trump melakukan pembicaraan melalui telepon dengan Zelensky dan Putin. Namun percakapan ini tidak diumumkan secara publik. Jadi ada harapan bahwa jalur negosiasi benar-benar bergerak maju. Dan ada prediksi optimis bahwa setidaknya pada musim dingin nanti, pertempuran bisa dihentikan sementara. Meskipun secara pribadi saya mengimbau untuk sangat berhati-hati terhadap prediksi seperti itu. Sangat berhati-hati. Karena di sisi lain, Kepala Kantor Presiden Ukraina, Kirill Budanov, hari ini tiba-tiba menyatakan bahwa Ukraina siap melanjutkan perang dengan Rusia selama bertahun-tahun jika negosiasi damai tidak membuahkan hasil. Katanya sekarang sumber daya dan daya tahan sudah cukup. Secara terpisah, Donald Trump mengatakan bahwa dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di medan perang di Ukraina. Berikut kutipannya. Saya telah melihat foto-foto dari medan pertempuran itu. Ini adalah perang drone. Ini adalah perang yang menggunakan drone. Ini adalah teknologi yang benar-benar baru. Orang-orang bahkan tidak akan percaya betapa kejamnya perang ini. Dan saya telah melihat medan pertempuran itu. Nah, selanjutnya dia mengatakan bahwa terkadang dia bahkan meminta agar foto-foto itu tidak diperlihatkan kepadanya, karena sulit baginya untuk melihatnya dan sebagainya. Знаете,
Anda tahu, saya berharap Donald Trump setidaknya sudah diperlihatkan, ya, setidaknya beberapa foto pabrik pengolahan minyak yang terbakar di Rusia. Dan juga antrean panjang orang Rusia di SPBU dengan harapan bisa mendapatkan setidaknya 20 liter bensin meskipun kualitasnya buruk. Kenapa kualitasnya buruk? Sekarang jika Anda membuka berbagai forum atau grup Rusia, semuanya menulis bahwa mobil mereka mulai rusak karena bensin dengan begitu banyak campuran. Sehingga mobil-mobil itu rusak hanya setelah menempuh jarak 100 km. Ngomong-ngomong, hari ini Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Volodin, menyatakan bahwa dia sudah kesal dengan orang-orang Rusia yang mengeluh di SPBU. Katanya, kalian benar-benar bikin kesal. Karena itu, dia meminta mereka, kutipannya, untuk tidak panik karena krisis bahan bakar. Tapi soal ini akan kita bahas nanti. Saya tidak ingin terlalu fokus di sini, nanti kita akan kembali ke topik ini. Sekarang kita kembali ke Trump. Dan Trump tidak hanya berbicara tentang Ukraina. Sebelumnya, Trump menyatakan bahwa sebenarnya dia tidak ingin datang ke KTT NATO ini, tapi dia datang hanya karena acara tersebut diadakan di Turki. Itu adalah negara yang dia sebut sebagai temannya. Dan tampaknya, Donald Trump telah menyiapkan 2 hadiah untuk Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dia memberi isyarat bahwa dia akan mengizinkan Turki membeli F-35 dari Amerika Serikat. Dia juga menyatakan bahwa Washington akan mencabut sanksi terhadap Turki yang diberlakukan karena Ankara membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Trump sendiri yang menginisiasi sanksi tersebut selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden. Sekarang dia bilang, tidak pantas berbicara buruk tentang teman, sanksi harus dicabut. Sepertinya dia sudah lupa bahwa dia sendiri yang memperlakukannya. Dalam upaya meriset hubungan dengan Turki, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mengakui bahwa Turki telah memenuhi persyaratan penjualan F-35 sambil tetap menuntut agar Ankara meninggalkan sistem S-400 buatan Rusia tersebut. Terlebih lagi, dalam perang Rusia melawan Ukraina, kinerjanya benar-benar sangat buruk. Pembelian sistem rudal pertahanan udara tersebut pada tahun 2019 itulah yang memicu sanksi dari Amerika Serikat dan penolakan untuk menjual F-35. Dan menurut sumber, Turki siap untuk berkompromi yang akan mencakup pengawasan teknis dari pihak Amerika Serikat. Namun Turki tetap dapat menyimpan rudal tersebut untuk keadaan luar biasa yang mengancam keamanan nasional. Artinya, maksudnya adalah, mari kita simpan S-400 ini, biarkan orang Amerika mengawasi dan melihat bahwa sistem itu tidak beroperasi, hanya disimpan saja, ditutup, dibiarkan, dan tidak digunakan. Tapi kalau tiba-tiba, semoga tidak terjadi, kita suatu saat membutuhkannya, maka kita bisa menggunakannya. Erdogan menyatakan bahwa dia sudah menerima janji akan pengiriman 5 pesawat F-35, namun tidak menjelaskan detail apapun. Namun penting untuk dipahami bahwa Kongres Amerika Serikat masih harus menyetujui kedua keputusan tersebut, baik mengenai pencabutan sanksi maupun soal pesawat. Namun tidak ada jaminan bahwa Kongres akan melakukannya. Israel secara aktif menentang penjualan F-35 ke Turki. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan sebelumnya bahwa hal itu akan mengganggu keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, di mana senjata tercanggih justru dimiliki oleh Israel. Menurutnya, penguatan Turki juga tidak akan disukai oleh sekutu Arab Amerika Serikat di kawasan tersebut. Yunani juga tidak menginginkan penguatan ini karena Turki masih menguasai Siprus Utara yang diduduki sejak tahun 1974. Namun untuk topik tentang apa yang terjadi di Timur Tengah, hari ini telah dirilis episode khusus. Jadi silahkan kunjungi kanal YouTube dan pastikan untuk menontonnya. Di sini kita tetap akan membahas lebih lanjut hasil KTT NATO. Tepat di KTT NATO hari ini, topik tentang Tiongkok tiba-tiba muncul secara tak terduga. Reuters melaporkan bahwa Norwegia ingin Tiongkok membantu membawa Rusia ke meja perundingan dengan Ukraina. Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, bahkan menyerukan kepada Tiongkok untuk memanfaatkan hubungannya dengan kepemimpinan Rusia guna membantu mencapai penyelesaian perang di Ukraina melalui jalur perundingan. Menurutnya, hal ini juga akan bermanfaat bagi hubungan Beijing dengan Eropa. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada hari Senin setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Oslo. Menurut Støre, sebagian besar pembicaraan mereka memang difokuskan pada Ukraina. Hal itu ia sampaikan hari ini di sela-sela KTT NATO. Pejabat Norwegia mendesak pihak Tiongkok untuk menyampaikan kepada Rusia bahwa negosiasi mengenai Ukraina harus dimulai tanpa syarat apapun. Langsung saja di garis depan saat ini, saya sedang berbicara tentang Putin, duduk dan mulai bernegosiasi. Langkah pertama harus berupa gencatan senjata berdasarkan garis depan saat ini.
Dan seperti yang dikatakan oleh Steri, kutipannya, ini sendiri sudah merupakan konsesi besar dari pihak Ukraina, karena ini masih di dalam wilayah mereka. Dan Steri langsung mengaitkan topik perang Rusia melawan Ukraina dengan hubungan antara Tiongkok dan Eropa. Kutipannya, ada potensi besar untuk kerjasama yang lebih mendalam antara Eropa dan Tiongkok. Tetapi selama perang ini masih berlangsung, dan Tiongkok menjadi mitra dekat Rusia, hal ini membatasi peluang tersebut. Namun setelah itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Andrei Sybiga menyatakan bahwa setelah pertemuannya dengan Wang Yi itu, dia menerima undangan untuk mengunjungi negeri tirai bambu. Dalam rangka mengintensifkan kontak bilateral dengan Tiongkok termasuk di tingkat tertinggi. Untuk saat ini belum ada detail lebih lanjut, namun meningkatnya aktivitas Tiongkok bisa jadi kembali menunjukkan adanya pengaktifan jalur negosiasi. Pada saat yang sama, besok akan diadakan pertemuan langsung antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina sudah menyatakan bahwa dia memiliki semangat juang menjelang pertemuan tersebut. Dan salah satu topik yang akan dibahas adalah soal pengiriman sistem Patriot untuk melindungi Ukraina dari serangan balistik Rusia. Namun, orang-orang Eropa bersikap skeptis. Seperti yang ditulis oleh Bloomberg, sekutu-sekutu Eropa mengakui bahwa Ukraina telah memperkuat posisi tawarnya berkat perkembangan produksi drone dan pengalaman dalam peperangan. Pada saat yang sama, mereka menilai secara hati-hati prospek pertemuan mendatang antara Trump dan Zelensky. Menurut narasumber dari agen tersebut, kemungkinan besar pertemuan antara Trump dan Zelensky akan berlangsung dalam suasana yang baik. Namun, karena sifat Presiden AS yang tidak dapat diprediksi, tidak ada jaminan bahwa pertemuan tersebut akan menghasilkan keputusan yang konkret. Pejabat Eropa juga tidak mengharapkan bahwa setelah pertemuan tersebut, Trump akan secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap Rusia. Ini mencakup baik sanksi baru maupun dimulainya kembali pasokan senjata Amerika ke Ukraina. Namun setidaknya semua pemimpin Eropa berharap bahwa Trump tidak akan menghalangi Ukraina dan Eropa untuk terus mendorong Rusia kembali ke zaman batu. Dan seperti yang saya janjikan, di akhir episode ini, saya akan membawakan berita dari dunia terbalik agar Anda bisa tersenyum. Di Rusia, krisis bahan bakar masih berlanjut. Hari ini misalnya, Jepang melarang pengiriman bahan bakar pesawat ke Rusia yang sangat mereka minta dengan penuh harap kepada Jepang. Namun seperti yang disampaikan hari ini oleh Ketua Duma Negara Federasi Rusia, Vyacheslav Volodin, rakyat Rusia sebaiknya berhenti mengeluh dan tidak panik menghadapi krisis bahan bakar. Yang perlu dilakukan, katanya, adalah merapat di belakang pemimpin renta Putin, lalu apa? Menanggungnya. Tahan saja, duduk saja, dan tahan. Menurutnya, kepanikan warga Rusia hanya menguntungkan musuh-musuh Rusia yang berusaha menghancurkan ekonomi negara. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Volodin. Ketika kita menghadapi tantangan, kita mulai gelisah, panik, semua itu menguntungkan musuh. Kita harus menyadari hal ini, harus mampu bertahan dan terus maju sampai akhir. Mereka ingin menghancurkan sistem keuangan kita, tapi tidak berhasil. Mereka juga ingin merobek ekonomi kita hingga hancur, tapi itu juga tidak berhasil. Pada akhirnya, sepertinya Volodin menghirup uap bensin berkualitas buruk dan menyatakan, kutipannya, penting untuk diingat bahwa para peserta operasi militer khusus di Ukraina berjuang demi masa depan negara kita dalam situasi di mana semua negara barat melawan Federasi Rusia. Jadi Anda tahu, saya ingin menjawab Volodin. Saya ingatkan, sebelum tahun 2014, sebelum orang-orang Rusia yang tidak terurus ini menyerbu Ukraina, seluruh Eropa melakukan perdagangan besar-besaran dengan Rusia dan bahkan tidak pernah terpikir untuk melawan Rusia. Ada Angela Merkel yang luar biasa, yang justru membela Putin, sering mengunjungi dia, berjabat tangan dengannya, mempermalukan diri sendiri, melakukan perdagangan, dan sebagainya. Semua itu memang terjadi. Tapi Volodin bilang, Barat bangkit melawan kita, mereka ingin menghancurkan kita dan sebagainya. Jadi bagaimana orang Rusia? Kita harus bersabar. Saya ingatkan ketegangan di antara warga Rusia semakin meningkat karena krisis bahan bakar yang sangat parah, yang melanda hampir semua wilayah yang dikuasai Moskow, kecuali untuk saat ini Chukotka. Akibat kampanye Ukraina untuk menghancurkan fasilitas pengolahan minyak Rusia, di mana-mana diberlakukan pembatasan penjualan bahan bakar serta larangan penyisian bahan bakar ke dalam jerigen. Dan antrean di SPBU di beberapa tempat sudah bisa terlihat dari satelit di orbit. Namun, seperti yang dikatakan Volodin, orang Rusia bertahanlah karena semboyan kalian adalah pasrah saja.
Di sini saya akan mengakhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan pemikiran Anda tentang hal ini di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like, dan tekan loncengnya. Itu saja untuk hari ini. Jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa.